Halo Om, kita akan bahas apa film hari ini? Tahu nggak sih, ada seorang cowok introvert yang memiliki sedikit imajinasi nakal. Wih, imajinasi nakal gimana itu Om? Yo, dengan imajinasinya, dia bisa menghentikan waktu untuk menggambar perempuan. Dan itu sukses. Sukses cuannya juga sukses dapetin cewek. Gimana sih Om ceritanya? Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Maaf, salah skrip. Tutup pintu kamarmu, tutup gordenmu, pasang headsetmu, dengarkan baik-baik. Gini ceritanya. Seorang cowok introvert yang hobi melukis bernama Ben Willis. Dia sangat depresi karena habis diputus ceweknya bernama Susie, sehingga beberapa hari kemudian Ben tak bisa tidur. Seperti musibah menjadi berkah, Ben mencoba peruntungannya bekerja di sebuah supermarket untuk mengambil shift malam dengan gaji UMR London. Yo, namanya orang bekerja, pasti ada kalanya rasa bosan itu datang. Ben mulai menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan temannya di tempat kerja untuk mengatasi rasa bosan mereka. Menurut Ben, ini adalah sebuah seni untuk mengatasi rasa bosan dalam bekerja. Si Sharon berkomitmen tidak akan melihat jam, karena semakin dia melihat jam, maka waktu itu terasa sangat lambat. Si Barry dan si Matt, setali 3 uang, sama-sama orang yang sangat jahil. Jika mereka sedang tak sibuk, mereka berdua menjahili customer, seperti memasukkan botol sampo yang bertutup lonjong atau oval ke dalam tas belanjaan para customer perempuan. Gimana ya jelasinnya ya? Ya wis pokoknya gitu, lihat di gambar aja ya teman-teman. Nah, strateginya ketika si customer cewek itu kemudian membeli parfum yang tutupnya lonjong itu, maka si Matt dan si Barry langsung pikirannya berfantasi kemana-mana. Hal itu juga yang dialami Ben. Ketika rasa bosan itu datang, Ben hanya bengong memandangi customernya, terutama yang wanita, karena Ben ini selalu tertarik menggambar keindahan tubuh wanita. Semua teman kerjanya ingin waktu berlalu secara cepat, tapi Ben malah ingin waktu berhenti dan menyalurkan imajinasinya, yaitu menggambar tubuh wanita. Karena gini ya teman-teman, asal muasal sejarah Ben hobi menggambar tubuh wanita ini karena dilatar belakangi oleh sebuah pengalaman masa kecil Ben. Kala itu Ben masih berusia 6-7 tahun. Orang tuanya nggak di rumah selama beberapa bulan. Ben dirawat oleh seorang mahasiswi cantik yang tinggal di rumahnya. Lah mahasiswi ini setiap ke kamar mandi selalu telanjang bulat. Dari situlah Ben mulai menyukai keindahan tubuh wanita. Dan tiba-tiba waktu pun berhenti. Semua aktivitas dalam supermarket itu berhenti. Hanya Ben sendiri yang bisa bergerak seperti imajinasinya Ben. Sebenarnya waktu ini berjalan seperti biasanya, hanya imajinasinya Ben saja yang membuat kehidupan seperti diremote oleh Ben yang bisa di pause and play. Menyadari fenomena itu, Ben gak menyia-nyiakan kesempatan. Ben menggambar tubuh customer wanita dari yang cantik hingga yang maaf kurang cantik. Karena Ben selalu menganggap wanita itu cantik dengan keunikannya masing-masing. Ngomong-ngomong, gimana sih Ben kok berpemikiran menganggap semua wanita itu cantik dengan keunikannya masing-masing? Jadi gini loh ceritanya. Dulu waktu Ben masih jadi bocil, masih SMP, dia pernah berpacaran dengan cewek bernama Tanya. Nah, tangannya Tanya ini digip karena jatuh saat main ayunan.
Karena terlalu lama dalam pemasangan gips ini membuat tangan Tanya menjadi berbulu. Semua anak di sekolahan membuli Tanya, kecuali Ben saja. Menurut Ben, tangan Tanya yang berbulu itu tak mengurangi sisi kecantikan dan keindahan tubuhnya. Makanya Ben mau menjadi pacar Tanya. Kita kembali ke cerita Ben yang sedang bekerja. Matt berkata pada teman-temannya jika kemarin malam dia habis kencan dengan Sharon. Loh, Ben otomatis sakit hati toh, karena Ben ini sudah terlanjur jatuh cinta sama Sharon. Tak berselang lama, Pak Manajer memberitahu jika ada sebuah pertandingan futsal dengan tim supermarket sebelah hari Minggu. Waduh, itu artinya nggak ada yang libur ini. Dan rupanya tim Ben kalah telak dengan skor 26-0. Kalau ini namanya dakon, bukan futsal. Pertandingan pun terpaksa dihentikan karena wajah Pak Manajer kena bola yang tak sengaja ditendang oleh Matt. Pak Manajer dilarikan ke rumah sakit oleh Matt dan Barry. Si Ben disuruh mengantar pulang Sharon. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Ben. Ben ngajak Sharon dulu mampir ke kafe untuk PDKT. Saat mereka ngopi di kafe, Sharon mengklarifikasi jika sebetulnya dia tak berkencan dengan Matt. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, Bak Dayung bersambut. Sharon itu akhirnya ngaku jika sebetulnya suka sama seorang pelukis. Lah Ben kan pelukis. Mendengar hal itu, Ben selalu melukis wajah Sharon. Dia menikmati proses untuk melukis wajahnya. Walaupun Sharon sendiri nggak tahu jika wajahnya telah dilukis oleh Ben. Sharon memarahi Matt di depan Ben karena telah hoak bohong kepada teman-temannya yang lain. Hal itu membuat Matt malu. Dia ingin membalas Ben. Matt dan Barry ini sangat tahu jika Ben hobi melukis. Akhirnya Matt dibantu Barry menelpon Ben. Matt dan Barry mengaku sebagai seorang pengusaha toko lukisan terkenal bernama Alex. Alex tertarik dengan lukisan Ben. Dia ingin membeli semua lukisan Ben. Ben pun sangat senang dan sangat setuju jika lukisannya ini akan dibeli sebuah galeri lukisan terbesar di kota London. Walaupun ada keraguan sedikit karena nggak merasa mengiklankan lukisan, kok ada toko lukisan terkenal yang mau beli. Sukseslah Matt dan Barry mengerjai si Ben. Singkat cerita, Pak Manajer akan mengadakan pesta ulang tahun pada Sabtu malam. Semua karyawan diundang, tapi Pak Manajer butuh satu orang penari striptease. Maka sebagai tangan kanannya, Pak Manajer menyuruh Ben mencarikan penari itu. Singkat cerita, semua karyawan senang sekali. Rupanya Ben berhasil menemukan penari striptease itu. Tapi si Sharon adalah orang yang paling senang, sehingga si Sharon terbawa suasana. Gak ada angin, gak ada hujan. Mimpi apa semalam si Ben ini tiba-tiba ketiban durian montong. Entah apa yang merasuki pikirannya si Sharon. Loh, tiba-tiba saja dia langsung melumat bibir si Ben. Dan terjadilah kissing-kissing, selulup di supermarket itu, teman-teman. Dan apa yang terjadi setelah itu? Si Ben akhirnya bisa tidur pulas. Dia sudah jadi manusia seperti pada umumnya, yang artinya Ben telah menemukan cintanya yang baru. Tibalah saat pesta itu dimulai. Semua karyawan dan teman-teman Pak Manajer itu datang. Ben dan Sharon datang berpasangan. Saat ini mereka berdua resmi menjadi sepasang kekasih. Karena kan sebelumnya Ben dan Sharon sudah melakukan kissing-kissing selulup di tempat kerja. Yo mestinya Ben sudah nggak canggung lagi untuk melakukan kissing-kissing selulup kedua kalinya di pesta ini. Tapi yo namanya Ben, yo tetep aja canggung. Sampai kebelet pipis. Saat antri toilet,
Si Ben ketemu lagi dengan mantan pacarnya Susi yang saat ini sudah menjadi pacar Steve. Rupanya Steve adalah adiknya Pak Manajer. Susi mencoba merayu Ben lagi untuk balikan. Dan saat si Susi akan melumat bibir Ben menolaknya. Yang itu terlihat oleh Sharon, membuat Sharon salah paham dan marah besar. Sharon buang muka lalu pergi meninggalkan pesta dan Ben. Kemudian Ben menemui Sharon di apartemennya. Di sana Ben dimaki-maki oleh Sharon dan hubungan mereka pun berakhir putus. Terlihat di kantornya, Sharon tak ada. Menurut info, Sharon baru saja mengundurkan diri. Tak lama kemudian Ben juga resign. Semenjak putus dengan Sharon, Ben jadi tidak bisa tidur lagi karena depresi untuk kedua kalinya. Kok yo goblok aku yo, gak dapet Susi, gak dapet Sharon juga. Singkat cerita, karena desakan ekonomi, lulusan ekonomi terdesak kebutuhan ekonomi, Ben ingin menemui Alex untuk menjual lukisannya. Tibalah Ben di toko lukisan milik Alex itu. Setelah Ben bertemu Alex, Alex gak merasa menghubungi Ben. Dari situlah Ben merasa, ini pasti ada yang ngerjain gue nih. Ini pasti ada yang ngerjain gue nih. Ketika Ben mau balik pulang, rupanya Alex melihat apa yang dibawa Ben itu. Oh, ternyata itu adalah sebuah lukisan wanita. Yang mana itu adalah lukisan wajah si Sharon tadi yang sudah digambar Ben saat waktu berhenti sesuai imajinasinya Ben. Sharon pun gak tahu jika Ben sudah melukis wajahnya. Kemudian Alex sangat berminat dengan lukisannya Ben. Nasib Ben kini sudah berubah drastis. Semakin hari semakin naik karirnya, hingga saat ini dia menjadi pelukis terkenal. Tibalah undangan yang ditujukan untuk Sharon menghadiri acara pameran lukisan dari Ben Willis di toko lukisan terkenal London milik Alex. Dan selanjutnya apa yang terjadi, teman-teman? Sharon kaget setengah mati. Dia sangat takjub, tak menyangka jika semua yang ada di pameran itu adalah lukisan dirinya, dan itu jumlahnya ratusan. Akhirnya Sharon bertemu Ben. Obrolan romantis yang dibumbui dengan wajah malu-malu tapi mau, yang ditutup dengan kissing-kissing, uslup-uslup dalam percintaan. Dan film pun selesai.